Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ketiga, ya. Di pertemuan ketiga ini ada materi merancang pernyataan umum dan tahapannya, di mana di sini ada dua indikator yang harus kita pelajari, yaitu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi pada nada yang jelas, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam setiap kegiatan tampaknya prosedur itu menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan-tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan melakukan suatu kegiatan, maka kemungkinan keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar. Namun, bagian-bagian suatu prosedur jika dicermati berdasarkan maknanya, ya, maka otomatis apa yang kita lakukan dalam prosedur tersebut kemungkinan besar bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini ada contoh wacana. Wacananya ini kelihatan tidak di layar monitornya? Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih Anissa respon. Kelihatan ya. Nah, di sini ada wacana. Wacana ini kita disuruh mencari manakah pernyataan umumnya dan manakah tahapannya. Karena kita cuma 3 orang, supaya tidak kelelahan, nanti kita bacanya bertiga per paragraf, ya. Dimulai saya, baru Herlaga, baru Anissa. Oke, saya baca dulu di indikator pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Apabila kamu akan bekerja, biasanya mengikuti seleksi terlebih dahulu. Kegiatan seleksi merupakan cara suatu perusahaan atau institusi dalam memilih pegawai yang terbaik sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, jika kamu akan bekerja, akan mengikuti tes dan wawancara. Oleh karena itu, pahamilah. Ya, di sini kita disuruh memahami prosedur, ya. Bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan pada saat kita ingin melakukan wawancara, pada saat melamar pekerjaan. Oke, Erlangga silahkan dibaca paragraf pertama, nanti dilanjutkan dengan Anissa. Silakan. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan. Kebutuhan dan sifat perusahaan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Lanjut, Nur Anissa. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus bicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlalu agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan tahapan yang relevan.
Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Herlangga? Lanjut, bahasa tubuh. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Oke, Nuranisa. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang, lebar, dan bertele-tele. Salah. Singkatnya dulu. Oh iya Pak, singkatnya akan lebih baik jika mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Bella Sapira, bisa dengar suara saya? Pak, Oke, dilanjutkan Bella Sapira. di saat berbicara, hindari uraian yang panjang, lebar, dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Ampel, bisa dengar suara saya, Ampel? Ampel. Oke, tidak bisa ya. Saya lanjut membaca. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ya. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan. Di akhir wawancara, gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Silahkan Herlangga. Herlangga lanjut. Yang mana Pak? Calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang dia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan untuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Oke, terima kasih Herlangga sudah membacakan sampai paragraf terakhir. Nah, di sini kita akan
mencari pernyataan umum terlebih dahulu, ya. Pernyataan umum, oke, perhatikan. Pernyataan umum itu biasanya berada di awal paragraf, ya. Nah, di sini ada soalnya. Carilah pernyataan umum, kemudian tahapan-tahapannya. Oke, pernyataan umum, ya, saya kira kalian gampang menemukannya, berada di awal paragraf. Jadi ini adalah wawancara kerja, ya. Nah, ini wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, ya, ini. Nah, mana tahapan-tahapannya? Ya. Nah, di sini kita bisa, bentar. Oke, saya lanjut. Nah, untuk tahapan-tahapannya, ini kita bisa mulai satu, ya. Satu, kita dalam wawancara, supaya sukses berwawancara, ini kita bisa temukan satu, kita harus berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas. Dua, usahakan agar tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Tiga, atur suara agar jelas terdengar. Oke, masih bisa mendengar suara saya, Herlangga? Yusril, masih bisa dengar suara saya? Oke. Nah, nanti jawabannya akan saya kirim di grup WhatsApp mengenai pertanyaan yang tadi ini, ya? Yang ini pertanyaan yang ini. Ini sebenarnya jawabannya juga ini sudah ada di Classroom, ya. Ini saya sudah siapkan itu di Classroom. Kemudian kita jawab singkat saja dulu, ya. Kita jawab singkat. Kalau kalian buka Classroom, di situ ada jawabannya, ya. Oke. Saya perlihatkan dulu jawabannya. Ya, saya perlihatkan dulu jawabannya. Kelihatan tidak ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan tidak ini di layar monitornya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya jawabannya pertanyaan yang tadi. Wawancara merupakan, tadi sudah saya jelaskan. Terus tahapan-tahapannya, ya. Nah, ini dia singkat. Nah, terus yang kalian harus tahu, perbedaan antara teks prosedur dengan teks lainnya ialah bisa dilihat dari, ya, bisa dilihat dari isinya. Ya, teks prosedur berisi tata cara ketika kita akan menghadapi wawancara pekerjaan. Sebenarnya ini saya sudah jelaskan minggu lalu, ya. Intinya teks prosedur itu berisi tahapan-tahapan, ya. Ya, atau langkah-langkah. Kenapa kita harus sesuai dengan teks prosedur? Karena apabila kita melakukan suatu kegiatan sesuai dengan teks prosedur, maka kemungkinan besar
eh, apa yang ingin kita cita-citakan dalam teks prosedur tersebut akan terlaksana dengan baik. Kemudian ada kata kerja imperatif, perintah. Saya kira ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Terus yang kelima, kata konjungsi. Nah, ini juga kata hubung, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini yang keenam, persuasif. Persuasif itu pernyataan mengajak, ya. Persuasif itu karangan yang bersifat atau wacana yang bersifat mengajak. Yang terdapat pada teks ini adalah penggunaan bahasa yang baik. Ya, dalam mengajak itu gunakanlah bahasa yang baik. Singkat akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal, ya, kata-katanya, maupun non verbal. Ya, non verbal itu penampilan kita. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Nah, ini saya kira sangat jelas. Nah, perhatikan. Ampel, masih bisa dengar suara saya? Yusril, Nisa, Erlangga, Bella? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nah perhatikan. Nah, saya share screen kembali materinya. Nah, inilah contoh wacana wawancara kerja yang tadi kita sudah baca. Nah, di dalam teks ini ada pernyataan umum yang biasanya berada di awal paragraf. Kemudian ada teks prosedur yang tidak dituliskan secara per poin atau bernomor, tapi kita bisa urut kalau sudah membacanya di sini. 1. Kita harus berbicara dengan jelas. Kalau yang kemarin itu pada pertemuan yang lalu yang saya sudah jelaskan itu langsung saya urutkan berdasarkan urutan apa yang harus kita lakukan. Kalau ini dibuatkan dalam bentuk wacana. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Ya, bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut di sini. Kita lanjut di sini tadi sudah saya jelaskan semuanya. Ini ya, pertanyaan berdasarkan buku ini. Kemudian jawabannya saya sudah, ini juga ada di Classroom, kalian bisa lihat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Ampel, Bella, Erlangga? Halo? Ampel, Bella Sapira, Erlangga, Nisa, Seprianti, Yusril? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya simpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini ada 2 indikator, ya. Ada 2 indikator yang harus kita selesaikan, yaitu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Ini tergambar tadi pada teks wawancara yang ada pada wacana, ya. Ini kita sudah baca. Kemudian yang kedua, menuliskan pernyataan umum. Pernyataan umumnya jelas kita temukan tadi, ya, ciri-ciri pernyataan umum itu terletak di awal paragraf. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ialah, adalah, merupakan,
tahapan dalam prosedur melakukan kegiatan. Kalau yang tadi tergambar dalam wacana ini tapi tidak dituliskan secara berurut, ya. Tapi kita bisa temukan satu demi satu kemudian mengurutkannya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silahkan nyalakan kameranya, saya screenshot. Bagi yang hadir di sini tidak usah nanti mengisi absen online. Oke, silahkan nyalakan kameranya, saya screenshot. Ya, supaya kelihatan namanya. Seprianti, Yusril, Ampel. Ya. Yusril, Ampel, silahkan nyalakan kameranya. Agisna. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap minggu depan kalian masih bisa bergabung untuk materi berikutnya. Nah, ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.